Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Kali ini aku mau bagikan aktivitasku seperti biasa. Kalau di rumah, ya hanya itu-itu aja kegiatan ibu rumah tangga. Selain aku juga bekerja part-time di luar. Jadi aku kerja dari jam 11.30 sampai jam 4 sore. Biasanya aku melakukan aktivitasku setelah kerja atau di saat weekend. Karena kalau sebelum kerja tuh rasanya nanti takutnya capek, terus nanti saat kerja juga nggak bersemangat. Jadi aku pagi itu selalu bangun jam 8:30. Aku selalu pasang wecker ya 8:30, tapi bisa juga lebih pagi. Tergantung kalau sudah bisa bangun ya bangun, kalau belum ya sampai nunggu wakernya berbunyi. Jadi aku bangun 8:30, habis itu aku mandi, dandan dan siap-siap, terus sarapan dan berangkat bekerja. Nah, kalau setelah pulang kerja biasanya kalau aku nggak ada jadwal untuk fisioterapi atau jadwal yang lain, biasanya aku sekalian belanja dan pulang terus masak. Nah, kali ini sepulang kerja aku mau beberes dapur yang berantakan. Maklum ya, karena dapurnya kecil, jadi kita terlalu banyak barang. Kalau dapurnya kecil terus terlalu banyak barang, pasti teman-teman tahu juga bingung kan mau naruh di mana gitu. Makanya harus pinter-pinter kadang cari tempat untuk menyembunyikan barang-barang yang perlu disembunyikan. Nah, kali ini aku mau masak terong balado, terong dicampur teri Medan karena aku ada sisa teri Medan dan aku harus mulai kosong-kosongin kulkas ya, yang biasanya aku banyak untuk di dalam freezer ya, kayak biasanya aku freezer di ikan atau bumbu-bumbu. Kali ini aku mesti pelan-pelan masak dan kosongin karena nanti bulan November akan liburan lama, jadi kalau bisa dibersihkan dan dimatikan. Nah, kali ini aku mau masak terong balado dengan teri Medan. Nah, ini terinya aku goreng dulu bentar. Dan terongnya itu terong dari Jepang. Aku jadi beli, terus ada terong made in Japan gitu. Makanya aku beli aja dan bentuknya itu lonjong-lonjong ya. Jadi nggak seperti punya terong yang besar itu. Jadi itu lonjong-lonjong banget dan warnanya ungu. Aku lupa videoin waktu habis belanja. Jadi ya udah terlanjur dipotong-potongin dan udah aku goreng bentar. Nah, mau bikin terong balado sama teri Medan campur pete, terus ada sisa kol putih di rumah, jadi daripada nanti rusak, makanya aku punya ide untuk aku bikinin bakwan sayur. Jadi pas banget terong balado, teri Medan sama bakwan sayur. Aku tuh suka banget makanan-makanan atau menu-menu Indonesia, walaupun udah hampir 21 tahun di Jerman, tapi perutku tetap aja perut Indonesia. Jadi kalau makan nasi, aku tuh bisa nambah-nambah. Makanya kenapa berat badanku naik ya, apalagi waktu corona kemarin itu sempet 1 bulan lockdown. Jadi di rumah aja hanya bisa masak, terus baking, makan, nggak gerak ya, ada sih sport dikit-dikit ya, cuman tetap aja karena nggak kerja jadi berat badannya naik. Selama corona berat badanku naik 10 kilo teman-teman, jadi sangat mengganggu sekali ya. 10 kilo itu untuk turun, jadi aku mulai pelan-pelan mulai aktif olahraga,
supaya menjaga kesehatan. Jangan hanya makan aja tapi mulai menjaga kesehatan, apalagi umur sudah di atas 40 itu sudah daya tubuhnya juga udah beda. Makanya aku sempetin seminggu sekali atau seminggu 2 kali aku nge-gym. Walaupun kadang males, kalau udah pulang kerja tuh capek banget, apalagi perjalanan dari pekerjaan ya, dari tempat kerja ke rumah itu kalau PP sekitar 50 km, dan itu biasanya kadang ada macet, terus kadang ada kecelakaan, terus kadang ada perbaikan jalan dan mesti muter. Pokoknya banyak banget kendalanya dan biasanya nggak tepat waktu sampai di rumah. Tapi ya bagaimanapun juga tetap disyukurin karena di daerah tempat tinggalku tuh susah untuk cari kerja ya, karena aku tinggal di pinggiran. Memang kita di pinggiran itu lebih nyaman, deket gunung, lebih tenang gitu. Walaupun tiap hari harus kerjanya ke kota, tapi kalau pulang itu udah tenang karena nggak terlalu bising ya. Apalagi kalau weekend saat di rumah tuh tenang banget. Terus ya pasti dijalanin ya, walaupun harus perjalanan jauh, tapi ya itu tadi tetap disyukurin karena masih bisa bekerja. Karena banyak banget orang-orang yang di rumah nggak ada pekerjaan, terus susah banget cari kerja. Makanya kalau kita punya pekerjaan harus dijalani dengan semangat, harus disyukuri, dan tetap harus berkualitas. Untuk teman-teman semuanya yang jadi ibu rumah tangga juga gue acungin jempol ya. Ibu rumah tangga itu gak gampang, banyak banget kerjaan di rumah, ngurus anak ini dan itu. Kalau sekarang untuk anak aku gak ngurusin lagi karena anakku udah besar, dia udah umur 20, jadi udah tinggal di apartemen sendiri. Cuman kadang tetap aja aku harus kontrol. Terus kadang kalau aku masak juga aku kirim ke sana karena kita tinggalnya nggak jauh. Jadi tetap aja anak tetap anak ya, walaupun sekecil apapun, segede apapun, setua apapun, udah married, udah punya anak, punya cucu, itu tetap aja kita sebagai ibu akan selalu kangen dan pengen selalu dekat. Dulu saat anakku pindah ke apartemen itu aku benar-benar sedih ya, karena aku belum pernah pisah sama dia. Jadi saat dia memutuskan untuk pindah ke apartemen sendiri, ada rasa yang sedih, bahagia, dan pokoknya campur aduk ya. Karena di sisi lain dia juga harus mandiri, dia harus belajar bagaimana bertahan untuk hidup, bagaimana dengan kehidupan dia harus semuanya sendiri tanpa tergantung sama orang tuanya. Dan di situ aku mulai merelakan, walaupun kita tinggalnya nggak jauh dan kita sering ketemu, jadi tetap aja ada ikatan yang erat dan komunikasi yang bagus. Nah, emang nggak gampang hidup di luar negeri ya teman-teman, apalagi yang beda bahasa, beda budaya, terus makanan, beda peraturan dan lain-lain. Cuman ya yang terpenting kalau kita tinggal di negara orang tuh satu, harus belajar bahasanya dulu. Bahasanya dulu. Kedua, bagaimana kita tata cara kita menghormati, menghargai. Emang berbeda kadang ya, karena orang sini kebanyakan cuek bebek. Tapi buat aku, apa yang aku lakukan di Indonesia tetap aku pakai di sini, untuk saling menghormati, sopan santun, menghargai, saling menolong. Pokoknya tetap harus budaya yang bagus harus kita bawa dimanapun kita berada. Kita juga harus bisa menempatkan diri dengan siapapun dan dimanapun. Dan dengan begitu kita akan lebih tenang ya, walaupun kadang mungkin di sekitar kita tidak welcome, tapi nanti mereka akan melihat bagaimana kita, kelakuan kita, karakter kita terhadap mereka, dan nantinya pasti akan berubah. Itu banyak banget sudah aku alami di sini, dan suka duganya juga banyak, tapi
yaitu kita harus berani. Maksudnya berani bukan berarti berani gimana, tapi maksudnya berani kita berjuang, kita percaya diri hidup di negara orang, dan belajar tetap untuk mandiri supaya tidak tergantung dengan orang lain. Nah teman-teman, kayaknya masakanku udah selesai. Makasih banget buat teman-teman yang selalu support aku sampai saat ini ya. Karena aku adalah pemula di dunia per-YouTubean, dan aku senang banget bisa ketemu dengan teman-teman, ibu-ibu, mama-mama yang selalu semangatin aku. Mereka selalu kasih informasi, mereka selalu kasih dukungan, ya motivasi supaya aku tetap semangat dalam bikin konten. Walaupun dengan konten-kontenku yang mungkin sederhana ini ya, belum berbobot dan masih amatir, tapi di sini aku banyak belajar bagaimana otak-atik video, gimana aku bisa belajar dari konten-konten teman-teman yang lain untuk lebih bagus lagi. Tapi di sini aku hanya aku bikin enjoy aja, dan aku senang bisa ketemu dengan teman-teman seluruh dunia, seluruh Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga share ke teman-teman yang lain supaya aku lebih semangat lagi. Dan teman-teman selalu jaga kesehatan, karena kesehatan tuh mahal banget ya. Dan selalu menjadi orang yang tetap bersyukur dalam segala hal, dimanapun kita berada. Apapun yang kita punya itu semuanya adalah berkat dari Tuhan. Oke teman-teman, sampai ketemu di videoku yang lainnya. Masakanku udah jadi, terong balado teri Medan dan bakwan sayur. Sampai jumpa, sehat selalu, bahagia, dan cinta damai. God bless you. Bye-bye.